Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pasha Alfajrina dengan NIM 12070200051. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kolam bola beserta kehidupan kolam bola yang berada di dalam gua. Untuk itu, mari kita lanjut ke pembahasan berikut ini. Apa itu kolam bola? Kolam bola adalah fauna tingkat takson yang memiliki 4 ordo, yaitu Podurmorpha, Entomobryomorpha, Symphypleona, dan Nilipleona. Karakteristik yang khas dari kolam bola yang mudah dilihat adalah memiliki furka atau furcula yang berfungsi sebagai organ pelompat seperti ekor pada ujung abdomennya. Kolam bola disebut juga sebagai springtails dalam bahasa Inggris atau ekor pegas dalam bahasa Indonesia. Ekologi kolam bola. Ekologi kolam bola melibatkan studi peran ekologis, perilaku, interaksi, dan adaptasi kolam bola dalam berbagai ekosistem. Berikut beberapa aspek penting dalam ekologi kolam bola. Yang pertama yaitu habitat. Kolam bola ditemukan di seluruh dunia, dari lingkungan hutan hujan tropis hingga padang rumput dan bahkan di lingkungan perkotaan. Mereka sering hidup di tanah dan dekomposer utama yang memecah bahan organik, seperti daun yang membusuk dan materi organik lainnya. Kemudian, kolam bola sebagai pemusnah dekomposer. Kolam bola memainkan peran penting sebagai pemusnah dekomposer di ekosistem. Mereka memakan detritus, termasuk materi tumbuhan yang membusuk, fungi, alga, dan juga bakteri. Dengan menguraikan materi organik, mereka berkontribusi pada daur ulang nutrisi dalam tanah. Kemudian, kesehatan tanah. Aktivitas kolam bola dapat mempengaruhi struktur tanah dan siklus nutrisi. Penggalian dan pergerakan mereka di dalam tanah membantu menguraikannya, yang dapat meningkatkan kesehatan tanah. Selain itu, ekskresi mereka mengandung nutrisi yang dilepaskan kembali ke dalam tanah. Berikutnya, ada interaksi kolam bola dengan mikroorganisme. Kolam bola berinteraksi dengan mikroorganisme dalam tanah. Mereka dapat menyebarkan spora fungi dan bakteri, mempengaruhi komposisi mikrobiota tanah. Interaksi ini dapat memiliki implikasi ekologi yang lebih luas terhadap kesehatan tanaman dan siklus nutrisi. Kemudian, predator dan mangsa. Kolam bola merupakan bagian dari diet berbagai predator, termasuk arthropoda lainnya, laba-laba, dan beberapa serangga. Mereka telah berevolusi dengan berbagai adaptasi untuk menghindari predasi, seperti kemampuan untuk melompat menjauh dari ancaman. Berikutnya ada kelimpahan dan keragaman. Kolam bola sangat beragam dengan ribuan spesies yang diketahui. Kelimpahan mereka dalam ekosistem tanah dapat bervariasi tergantung pada faktor seperti jenis tanah, tingkat kelembaban, dan suhu. Beberapa spesies beradaptasi dengan habitat tertentu, sementara yang lain lebih bersifat umum. Kemudian ada faktor musiman dan lingkungan. Populasi kolam bola dapat dipengaruhi oleh perubahan musiman dan kondisi lingkungan. Mereka mungkin lebih aktif dan berlimpah selama beberapa waktu dalam setahun atau di habitat tertentu. Kondisi ekstrim seperti kekeringan atau banjir dapat memengaruhi populasi mereka. Berikutnya, yaitu spesies indikator. Dalam beberapa kasus, kolam bola digunakan sebagai bioindikator kesehatan tanah dan kualitas lingkungan. Perubahan dalam kelimpahan atau keragaman mereka dapat memberikan wawasan tentang kesehatan dan kondisi ekosistem. Selanjutnya, penelitian dan konservasi. Ilmuwan mempelajari ekologi kolam bola untuk lebih memahami fungsi ekosistem dan dampak perubahan lingkungan pada organisme ini. Penelitian ini dapat memberikan informasi untuk upaya konservasi dan praktik pengelolaan tanah berkelanjutan. Yang terakhir yaitu adaptasi. Mereka telah mengembangkan berbagai adaptasi untuk bertahan hidup dalam berbagai lingkungan. Salah satunya adalah kemampuan untuk melompat menggunakan furcula mereka untuk menghindari predator atau untuk bergerak di sekitar substrat tempat mereka hidup. Secara keseluruhan, kolam bola adalah komponen penting dari ekosistem tanah, berkontribusi pada siklus nutrisi dan kesehatan keseluruhan lingkungan darat. Ekologi mereka adalah bidang studi yang menarik dengan implikasi bagi pertanian, kehutanan, dan pemahaman lebih luas tentang dinamika ekosistem. Sebelum kita membahas mengenai kolam bola yang hidup di dalam gua, akan lebih baik jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu ekosistem gua. Ekosistem gua adalah sistem ekologis yang terdapat di dalam gua yang mencakup berbagai organisme yang hidup di dalam gua dan hubungan mereka dengan lingkungan fisik yang unik di dalamnya. Berikut beberapa informasi mengenai ekosistem gua. Yang pertama, memiliki lingkungan yang khas.
Gua adalah lingkungan yang khas dengan ciri-ciri seperti kegelapan total atau hampir total, kelembaban tinggi, suhu yang seringkali stabil, dan isolasi dari dunia luar. Hal tersebut menciptakan kondisi lingkungan yang sangat berbeda dari ekosistem permukaan. Yang kedua, ada organisme gua. Organisme gua yang tinggal di dalam ekosistem gua disebut sebagai fauna gua atau troglofauna. Organisme tersebut mencakup berbagai spesies seperti ikan gua, krustasea, serangga gua, laba-laba gua, salamander gua, dan mikroorganisme gua. Banyak dari mereka memiliki adaptasi khusus untuk bertahan hidup dalam kondisi gua yang gelap dan terisolasi. Kemudian yang ketiga, ada makanan dan nutrisi. Sumber makanan di ekosistem gua seringkali terbatas dan berasal dari materi organik yang terbawa masuk oleh aliran air bawah tanah. Organisme gua dapat bersaing untuk sumber daya yang terbatas atau mengandalkan hubungan simbiosis dengan organisme lain di dalam gua. Kemudian yang keempat, adaptasi khusus. Organisme gua telah mengembangkan berbagai adaptasi fisik, fisiologis, dan perilaku yang membantu mereka bertahan hidup dalam kondisi gua yang khas. Di antaranya termasuk pengurangan pigmen, peningkatan indera lainnya seperti penciuman atau pendengaran, dan adaptasi untuk mencari makanan dalam kegelapan. Berikutnya, ada siklus nutrisi. Ekosistem gua seringkali berbasis air, dan organisme dalam ekosistem ini berperan dalam daur ulang nutrisi. Kotoran hewan gua seperti kelelawar dapat menjadi sumber nutrisi penting untuk mikroorganisme gua. Yang keenam yaitu konservasi. Gua dan ekosistem gua sering dilindungi oleh undang-undang konservasi karena kepekaan mereka terhadap perubahan lingkungan dan polusi. Kegiatan manusia seperti eksplorasi gua, pertambangan, atau polusi dapat mengancam ekosistem gua dan organisme yang hidup di dalamnya. Ekosistem gua adalah contoh unik dari bagaimana kehidupan dapat beradaptasi dan berkembang di lingkungan yang ekstrim dan terisolasi. Studi tentang gua dan ekosistem gua juga memiliki implikasi dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang lebih luas di bumi. Kolembola yang hidup di dalam gua adalah subkelompok dari kelompok serangga kecil yang telah beradaptasi untuk menghuni lingkungan bawah tanah yang gelap dan lembab. Berikut adalah beberapa karakteristik dari kolembola yang hidup di dalam gua. Yang pertama, habitat yang tertutup. Kolembola gua adalah spesies yang sering menghuni lingkungan gua yang relatif tertutup. Mereka ditemukan di bawah tanah, di dalam retakan batu, di antara kerikil, dan pada substrat organik yang membusuk. Kemudian, karakteristik morfologi. Beberapa spesies kolembola gua dapat memiliki adaptasi morfologis yang memungkinkan mereka untuk hidup di lingkungan bawah tanah. Hal ini dapat mencakup penglihatan yang berkurang atau hilang karena kurangnya cahaya matahari di dalam gua. Kemudian yang ketiga, kehidupan yang tersembunyi. Kehidupan kolembola gua sering tersembunyi dari cahaya, dan mereka mungkin lebih aktif di malam hari atau dalam kondisi pencahayaan yang sangat rendah. Hal ini membuat mereka sulit ditemukan dan dipelajari. Selanjutnya ada peran ekologis. Kolembola gua memainkan peran dalam ekosistem bawah tanah dengan menjadi dekomposer penting. Mereka memakan materi organik yang membusuk dan mikroorganisme yang hidup di gua, membantu dalam proses dekomposisi dan daur ulang nutrisi. Selanjutnya, ada adaptasi terhadap lingkungan bawah tanah. Beberapa spesies kolembola gua memiliki adaptasi fisik seperti alat indera yang peka terhadap perubahan lingkungan, seperti kelembaban dan sumber makanan yang terbatas di gua. Kemudian yang terakhir, perubahan musiman. Populasi kolembola gua bisa mengalami perubahan musiman, terutama karena kondisi gua dapat bervariasi sepanjang tahun. Mereka mungkin menjadi lebih aktif dan berlimpah selama musim tertentu. Kolembola yang hidup di gua adalah contoh lain dari adaptasi serangga ke berbagai lingkungan, bahkan dalam lingkungan bawah tanah yang menantang. Studi lebih lanjut tentang kolembola gua dapat memberikan wawasan tentang ekologi gua dan kompleksitas kehidupan di bawah permukaan bumi. Lalu, mengapa kolembola menyukai kehidupan di dalam gua? Kolembola biasanya menyukai hidup di dalam gua atau lingkungan bawah tanah karena ada beberapa keuntungan yang mereka dapatkan dari lingkungan tersebut. Yang pertama, kelembaban yang stabil. Gua-gua di lingkungan bawah tanah cenderung memiliki kelembaban yang lebih stabil daripada permukaan tanah. Kolembola adalah organisme yang rentan terhadap kekeringan, sehingga lingkungan yang lebih lembab memberi mereka perlindungan dari dehidrasi. Kemudian yang kedua, perlindungan dari predator. Hidup di dalam gua memberikan perlindungan dari predator yang ada di permukaan tanah, seperti serangga pemangsa dan burung. Ini memungkinkan kolembola untuk hidup dengan lebih aman. Yang ketiga, sumber makanan.
Beberapa jenis kolembola dapat menemukan sumber makanan yang cukup di lingkungan bawah tanah, seperti bakteri, fungi, dan bahan organik yang membusuk. Mereka dapat berkontribusi pada dekomposisi materi organik di lingkungan bawah tanah ini. Yang keempat, kestabilan lingkungan. Lingkungan bawah tanah seperti gua seringkali memiliki suhu yang lebih stabil daripada permukaan tanah yang terpapar dengan fluktuasi suhu harian. Ini membantu kolembola untuk menghidrasi suhu yang ekstrim. Yang kelima, kurangnya cahaya matahari. Kolembola cenderung menghindari cahaya matahari langsung. Hidup di dalam gua atau lingkungan bawah tanah yang gelap membantu mereka untuk menghindari cahaya yang dapat merusak dan mengganggu aktivitas mereka. Perlu diingat bahwa tidak semua kolembola hidup di dalam gua, dan ada berbagai spesies dengan preferensi habitat yang berbeda. Namun, bagi beberapa spesies, gua dan lingkungan bawah tanah memberikan kondisi yang lebih sesuai untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya berikan mengenai kolembola yang hidup di dalam gua. Semoga memberikan manfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.